banyak kita yang hadir hari ini percaya bahwa Tuhan dahsyat. Tolong lambaikan tangan. Amin. Yes. Tuhan bertata atas setiap pujian umat-umatnya. Sebab Yes. langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Yang bersuka cita pada suaranya. Siap, dua, yo. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keraguan yang mengatasi langit bumi, Sembah, sujud di hadapannya. langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan keagungan. Keraguan yang mengatasi langit bumi, Sembah, sembah sujud di yang hadapannya. Sembah, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. sungguh kerajaan yang takkan tergoncangkan. Kuasanya tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go, say. Keraguan yang mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sembah, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi namakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama malaikat di surga memuji Tuhan. Saya percaya masih bisa lebih baik daripada ini. Sama-sama lambaikan tangan-tangan. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, Saya mau dengar suara sebelah sini katakan. haleluya, amin, haleluya, amin, Yeah. haleluya, amin, Amin. haleluya. Sebelah sini katakan. Haleluya, amin, Haleluya. haleluya, amin, haleluya, amin, Sama-sama. Boleh saya tahu seberapa banyak dari Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang punya langit dan bumi memilih saya dan saudara secara Amin. khusus menjadi anak kesayangannya? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Katakan, saya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Saya anak yang diberkati Tuhan. Haleluya. Katakan, kau telah pilih
Satu hal yang kami tahu Tuhan, tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup dalam rencana Tuhan, dalam rancangan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap percaya bahwa rancangan-Mu baik, rancangan-Mu indah, rancangan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jalan
yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa, dalam ibadah raya kedua ini kami satu hati sepakat kami mau memandang Engkau. Layakkan kami, ampuni kami, baharui kami, komitmen kami, ketaatan kami, kesabaran kami, semuanya tertuju kepada Tuhan. Iman percaya kami, urapi kami semuanya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamaah yang ada di rumah masing-masing, jamaah satu persatu, semua yang sedang mendengar, semua yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, dengar siang hari ini, engkau ada di mana saja hari ini, urapan Tuhan sedang turun. Amen. Roh Kudus sedang menjamah engkau. Amen. Engkau ada di tengah-tengah persimpangan jalan, mungkin karena persoalan begitu berat, mungkin ada hal-hal yang kau sulit untuk bisa berani bergerak. Mungkin ada di antara saudara Bapak Ibu yang api semangat dalam melayani Tuhan sudah mulai turun. Mungkin karena ekonomi, sakit, penyakit, ada ketakutan. Dengar hari ini saudara yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bebaskan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih singers, bisa duduk kembali. Keyboard standby ya. Shalom. Apa kabar semua? Yesus luar biasa, amin. Yang ada di rumah masing-masing, ya saya percaya ibadah kedua ini, saudara yang ikut di ibadah kedua ini akan melihat hal yang sama yang Tuhan juga sedang persiapkan hari-hari ini bagi kita. Dan pagi hari ini luar biasa sekali, puji-pujian saudara di rumah diberkati. Tolong saudara Bapak Ibu kasih like, kasih tanda di Facebookmu, kasih kirim kepada yang lain ya, bagikan linknya, dan kita semua sama-sama diberkati hari ini. Kembali saya hadir di tempat ini Bapak Ibu lewat Bapak Gembala menghubungi, dan saya percaya ini waktu di mana kita terus bertumbuh bersama-sama, amin. Bapak Ibu, mari sebelum kita lihat slide firman yang saya sedang persiapkan, Bapak Ibu kita lihat Mazmur 50 lebih dulu, kita baca sama-sama. Tolong multimedia Mazmur 50, kita baca ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Mazmur 50 ya, oke. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang Maha Kuasa, sama-sama 3. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Bapak Ibu, sebelum saya pindah ke Yeskel, apa yang terjadi hari ini? Tuhan sedang berbicara untuk seluruh dunia. Kita bukan tidak tahu lagi, kita ada di tengah-tengah perjalanan kita yang sebelumnya kita belum pernah lewati, saudara. Bapak Ibu, 2-3 tahun lalu saudara belum tahu mungkin akan muncul yang namanya COVID-19. Saudara tidak tahu kematian orang itu seperti apa. Kita lewat semakin hari, semakin hal-hal yang semakin sulit Bapak Ibu. Sampai mungkin jumlah penduduk dunia ini mungkin sudah tinggal berapa persen lagi, sudah tersisa. Artinya sudah banyak yang sudah pulang gitu ke rumah Bapa di surga. Tanya di kiri kanan, kapan kau pulang? Tanya dia dulu, jangan lihat saya, tanya. Amin, tidak tahu ya. Kita tidak tahu, tetapi hari ini saudara, kemungkinan mereka yang sudah kembali ya sudah waktu Tuhan. Kita juga tidak bisa intervensi karena COVID, karena mungkin ada sesuatu. Tidak, rahasia hidup ada dalam tangan Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga hidup selagi kita hidup di bumi ini. Dan hari ini Tuhan bicara. Tuhan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai terbenam, dari Papua sampai Yerusalem. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar.
bersinar bukan gedung di dalam gereja. Gereja besar, gereja kecil, kita sedang belajar realita nyata hidup manusia, sedang kembali ke rumah gitu. Emang semua kita punya perencanaan, kita mau buat yang terbaik untuk Tuhan dengan tempat ibadah, dengan puji-pujian semua. Tapi ada waktu yang kita tidak sangka kita kembali ke keluarga. Dari puncak keindahan, dari Sion, puncak keindahan, Sionnya Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah. Sionnya Tuhan, tempat Tuhan, itu adalah kita pribadi secara rohani. Amin. Dia datang jemput saudara dan saya, gerejanya. Itu pribadi kita. Jadi sudah waktunya kekristenan kita ini sudah beralih kepada satu tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu home, kembali, revival at home, kebangunan rohani di rumah masing-masing. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua bilang harusnya kita semangat di rumah begitu. Coba lihat, tapi justru hari ini aduh kayak sudah tidak tahan di rumah ya. Dombu pikiran sudah ingat mall, ingat pisang hijau, es pisang hijau, es buah, aduh, mau shopping, mau jalan-jalan, lihat. Semua kita, saudara. Ini kebiasaan kita yang sadar atau tidak sadar, kita sudah bangun berabad-abad, saudara. Kita masih kecil, kita sudah dibangun oleh orang tua kita. Teknologi membuat kita menaruh segala sesuatu ke dalam kecanggihan. Kita mulai pegang handphone, kita bisa menikmati segala sesuatu karena itu pilihan bebas manusia. Begitu sampai di rumah, saudara, semua blank. Daging ini gak bisa terima. Apalagi Bapak Ibu lihat antara hubungan suami istri, sebenarnya sedang terjadi restorasi pemuritan, semua sedang kembali ke rumah. Siapa yang kembalikan ke rumah? Tuhan tidak pernah merancangkan corona. Tapi di balik kesulitan, di balik rancangan kejahatan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan supaya semua manusia, semua keluarga masuk surga. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kita lihat Yeskel dulu, saudara. Saya mau sampaikan saudara ada sesuatu yang penting sekali hari-hari ini. Kenapa kita kembali ke rumah? Hari ini sudah mulai bebas, sudah kelihatan banyak. Saya tanya Jayapura sampai kapan ya masa PKP ini, masa PPKM ini, keterbatasan ini dan di rumah. Bulan depan sudah selesai ya, ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa kembali normal lagi ya. Tapi kita harus belajar untuk kenapa kita di rumah, saudara. Di dalam Yeskel pasalnya yang ke-22, kita lihat Yeskel, panggilan Tuhan kepada Yeskel. Kalau kita lihat dua perikopnya, judulnya Yeskel 22 di Alkitab saudara, di situ dijelaskan tentang dosa-dosa Yerusalem. Kita lompat ke ayat 25 sampai 29, saya akan jelaskan ayat 30. 25 sampai 29. Di situ dibicarakan tentang pemimpin-pemimpinnya. Coba bisa lihat dulu sebentar, nanti kita kembali ke slide. Multimedia Alkitab, tolong dilihatkan. Di tengah-tengah kota Tuhan bicara kepada pemimpin-pemimpinnya. Ayat 25 di situ dikatakan yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengah seperti singa yang mengaum. Mungkin ayatnya terlalu panjang, tapi saya bawa kita lompat poin-poinnya saja. Ayat yang berikutnya 26. Di situ dikatakan imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Mereka menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dan yang tidak kudus. 27. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala. 28. Dan nabi-nabinya mengoleskan mereka dengan kapur dengan penglihatan-penglihatan yang menipu. Dan mereka bertenunang bohong. Bagi mereka nabi-nabi itu berkata beginilah firman Tuhan Allah, tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negerinya melakukan pemerasan, perampasan, penindasan. Ayat 30 baru dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan aku musnahkan, tetapi aku tidak menemukannya. Kita kembali ke slide. Waktu saudara balik ke rumah,
Saudara dengar, disitulah panggilan saudara yang sesungguhnya. Disitulah awal mulanya saudara menyatu menjadi satu keturunan. Tarik garis sepanjang-panjangnya, dari situ saudara berasal. Nah, satu ketika Tuhan lihat Yerusalem, saudara lihat, Yesus saja menagisi Yerusalem. Yesus tahu keluarga-keluarga kita semua, Pak. Hari ini bangsa dan negara rusak itu karena keluarga rusak, Pak. Gereja dipanggil untuk standing in the gap, berdiri di antara celah. Saudara lihat celah di gambar itu. Itu saudara dan saya di situ. Bukan kepentingan kita lagi, tapi kepentingan Tuhan. Surga terbuka ke dalam keluarga. Amin. Kita sedang membawa orang-orang benar berhubungan bagi mereka dengan Tuhan. Berdiri sebagai pendamai. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, saudara, dan mempertahankan negeri itu. Kita lihat pernah terjadi di Sodom dan Gomora. Ada api Tuhan yang turun akibat dosa. Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe juga terjadi hal yang sama untuk sebuah pertobatan. Nah, sekarang kita lihat kenyataan yang ada. Anak-anak muda semua tadi nyanyi bagus, luar biasa. Semua kita, orang-orang tua, kita lihat Papua hari ini. Gereja yang harus menjadi jawaban atas kota ini. Pemimpin-pemimpinnya, kita kenal Papua seperti apa. Orang-orang Papua asli, orang-orang pendatang. Kita kenal gereja, kita kenal kita gubernur, semua sekda, pangdam, kita tahu. Saya hari ini sedih dan menangis pribadi saja. Kayak saya tidak bisa buat apa-apa lagi, Tuhan. Bisanya kita gereja atau pemimpin atau seseorang yang dicari Tuhan itu tidak memahami apa yang terjadi sebenarnya di bangsamu. Bisanya kita sebagai pemimpin, kan dibilang imam-imam memperkosa hukum Taurat. Kepala-kepala keluarga tidak menyadari apa yang terjadi dalam keluarganya. Kita semua dihadapkan dengan realita nyata, saudara. Tuhan panggil satu orang, yaitu saudara dan saya. Ibu, makanya waktu Habakuk berdoa di tempat pengintaian di menara sebagai nabi Tuhan, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah minta pengampunan untuk kota, saya sudah berdoa menangis meratap. Kok saya berdoa untuk pemulihan, tapi yang kembali jawabannya penindasan, pertikaian, aniaya. Bukankah itu yang kita lihat terjadi di Papua hari ini? Saya tidak tahu saudara yang lihat di kotamu, mungkin ada yang di luar Papua. Hari ini jemaat SOJ di Brunei, yang di Miri, yang ada di Malaysia juga ikut sama-sama di Sorong, Papua Barat. Coba lihat kota kita masing-masing. Tuhan kembalikan saudara ke rumah untuk pemulihan pribadimu dengan Tuhan. Berdiri di antara celah. Pertama, engkau harus damaikan, engkau harus selamatkan keluargamu. Pergi bersyafaat bagi mereka. Pemuritan sedang terjadi sebentar lagi. Begitu corona selesai, akan ada revival kebangunan rohani. Kita punya spare waktu, kesempatan yang sedang dilatih oleh Tuhan dengan Roh Kudus sedang mengalir. Daging dan roh baku pukul bertentangan, saudara. Tapi kalau saudara mengerti ini, saudara akan berdiam dan lihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Yeremia 33 tentang doa, nanti saya akan bagikan itu. Coba kita lewat slide berikutnya, kita lihat sama-sama. Bapak Ibu, kita kehilangan yang namanya kesukaan berdoa. Percaya atau tidak percaya saudara hari ini, doa saudara sudah tidak seperti yang Tuhan minta. Alkitab juga bisa bilang kita salah berdoa. Karena yang kita berdoa, kita menghabiskannya, kita menginginkannya dengan keinginan kita sendiri. Kita marah-marah, kita berontak, kan kita baru selesai berdoa. Karena kita berdoa dengan keinginan kita sendiri. Saudara harus tahu panggilan doa. Jemaat semua kita, saya bagian dari gereja ini yang Tuhan persiapkan untuk satu jemaat yang sudah lahir. Ini Bapak Gembala Pembina saya. Bukan berarti saya belajar doa sudah sempurna.
Saudara mau belajar doa, Bapak Ibu yang di rumah, tidak ada sekolah doa. Tidak ada universitas doa. Sekolah doa dan sebagainya itu karena pemahaman, pewahyuan yang diberikan orang-orang mengajar tentang doa. Doa itu sendiri hubungan. Tidak ada yang ajar saudara bicara dengan anakmu. Engkau tiap hari di rumah dia akan kenal ini bapamu. Engkau punya bahasa ibu ada. Bahasa kasih ada antara papa dengan anak. Amin. Jadi kita sedang kehilangan yang namanya semangat doa. Nah Bapak Ibu, kalau kita masuk hari ini doa, komunikasi, dialog dengan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 orang bilang itu telepon Tuhan. Tapi makna di balik doa itu, kalau kita suka berdoa, hubungan dengan Bapa akan menaruh sebuah beban di dalam kita untuk berdoa apa yang kita harus doakan. Itu yang namanya syafaat. Amin. Jadi Bapak Ibu di rumah semua, ayo doa ya, ayo suka ya. Doa aja. Kerinduan dari hati untuk berdoa. Nanti kita masuk ke dalam satu tingkat syafaat. Kita sudah tahu, tiba-tiba Tuhan taruh sorong, berdoa untuk sorong. Untuk apa Tuhan? Akan ada tsunami, akan ada peperangan, akan ada kekacauan. Jadi kita lihat syafaat itu oleh kita menjadi pengantara untuk orang lain. Waduh, Bapak Ibu, juru bicaranya Tuhan, speakernya Tuhan untuk kota ini. Itu yang sedang hilang hari ini. Suara di Yeskel, panggilan Tuhan kepada Yeskel. Apa yang Yeskel lihat tentang kematian secara rohani? Banyak tulang-tulang kering, banyak kuburan ini. Tuhan bilang serukan. Ini bukan mati secara, ya memang pada waktu itu penubuatan itu terjadi. Dia lihat ada sebuah, berserulah kepada tulang-tulang kering, bangkitlah, hiduplah, bentuk kembali urat-urat, daging, bahkan nafas bergerak seperti sebuah tentara, semua bergerak. Yeskel bernubuat. Kenapa? Karena Yeskel mendapat pesan syafaat. Bapak Ibu ada di kantor, di dinas. Bapak Ibu lihat, siapa yang kasih SK penandatanganan untuk engkau kerja di situ? Engkau punya bisnis, engkau punya toko. Tapi kita tidak mengerti panggilan ini. Kita pikir masuk ke situ bisnis sebagainya. Saudara lihat, nanti satu waktu usahamu rugi, bangkrut, hancur semua. Karena engkau ada di situ untuk sebuah panggilan. Sama hari ini kita pulang ke rumah. Fungsi suami mulai ambil alih keluarga. Untuk mulai bersyafaat. Begitu dia bersyafaat punya beban untuk istri, Tuhan mulai bukakan. Tidak ada yang tersembunyi. Istri bersyafaat, anak-anak, ada rekonsiliasi, pemulihan. Amin. Jadi doa syafaat adalah menghubungkan orang lain dengan Tuhan atau doa untuk kepentingan orang lain. Jadi kita belajar hal ini karena 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan, bangsa yang kudus. Kita dipanggil untuk memberitahukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dari Dia yang memanggil kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Wih, Bapak Ibu, makanya dari Sion puncak keindahan, Allah itu mau tampil dalam diri kita. Bilang di kiri kanan, lihat dia. Bilang dari dalam dirimu Allah mau tampil bersinar. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati saya, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, bagaikan tanah kering. Loh, kita tahu, saya punya kekeringan rohani. Bapak Ibu di rumah tahu Bapak Ibu sedang ada dalam kekeringan rohani. Jangan kita terbiasa untuk tinggal di tempat bukan habitat kita. Kita nggak bakalan hidup. Ini waktunya bukan kita menyembah firman Tuhan di gunung ini, di Yerusalem, waktu perempuan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Tapi sudah waktunya kita akan menyembah Bapa di dalam apa?
roh dan Tuhan bilang begini, aku mencari ini. Tuhan sedang cari mana orang-orang yang mana yang mereka sedang menyembah, tetapi mereka juga memiliki roh dan kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tidak bisa. Saya mengajar hari ini dalam khotbah sekaligus pengajaran kepada full time pengerjaan semua. Nggak bisa cuma hanya di mimbar. Nggak bisa, kita nggak kuat, Pak. Kita mau dapat lagu dari mana? Pewahyuannya dari mana? Pengetahuan kita terbatas. Saudara harus gunakan mesin yang berbeda. Saudara mau pakai Caterpillar kah, Komatsu kah? Ini engine bukan sembarang engine, Pak. Amin. Halo. Saudara jangan lihat saya macam marah saya tidak marah pagi ini. Ini khotbah semangat begitu, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang di rumah bilang kiri kanan, pegang goyang suaminya, bilang, bapak kok semangat sedikit kah? Bapak lagi pegang ibu baru goyang, bilang, mama jangan kau pikir uang saja, tenang. Bapak lagi begitu. Semua, memang saudara kita semua terbatas, tapi Tuhan kita tanpa batas. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita belajar, yuk next slide. Kita lihat sama-sama, mari perlahan ya. Pertama, saudara harus punya keintiman, bangun hubungan dengan Tuhan. Ini kesempatan lagi ya. Jadi waktu kita di rumah, apa yang kita buat? Ini evaluasi pribadi. Ada materi, ada training yang namanya untuk kepemimpinan. Itu adalah manajemen pribadi. Para pengerja, pemain musik, semua jemaat harus bisa desain manajemen pribadi dengan baik. Karena kita akan tahu kekurangan-kekurangan kita sendiri. Ini hebat sekali, saudara. Amin. Kalau pagi ini ibu bangun mau pakai baju apa, ibu yang tentukan. Ibu yang memanage, oh warna ini. Nantilah kayaknya kurang baik. Kita yang tentukan. Kita bangun pagi jam berapa, kita yang manage gitu. Belajar dari perkara-perkara kecil ini untuk kita bisa memimpin diri sendiri, baru ada tanggung jawab karena Tuhan yang kasih. Saya khotbah sekaligus kesaksian. Akan 5-6 tahun lalu memulai di Malaysia, banyak tantangan, tapi sekarang sudah jalan 2 jemaat, persiapan 3 lagi, perbatasan Brunei Darussalam. Saya sekarang ke Pakistan, sudah hubungi di Pakistan untuk 1 cabang di Pakistan, tapi saya harus buat perjanjian MOU dengan kayak di Jayapura PGGS, Papua PGGP, ada dewannya yang mengesahkan saya untuk masuk Pakistan. Dan ditambah dengan 2 rekomendasi dari gereja asli Pakistan. Sudah begitu, di Belanda dengan gereja Suriname. Tapi saya masih persiapkan dulu orang Papua. Berat, Pak, sulit. Tapi saya harus cerita kepada adik-adik saya dari Papua, kakak sudah jalan. Betul kakak, mari kau ikut berkuliah. Kita ini bangun kepercayaan tidak mudah, Pak. Untuk orang gereja sendiri saya nggak percaya, apalagi orang dari luar. Papua bisa apa? Papua bikin kacau, Papua singa dari Yehuda, dari Waibron dia keluar, dari Doyo Lama Sentani, coba lihat di kiri kanan baru kau bikin dia begitu. Coba lihat dulu. Bikin dulu, bilang yang di rumah lagi. Amin. Harus jati diri kita itu muncul karena Tuhan. Wih, jangan orang anggap enteng Papua. Siapa bilang kamu makan di Papua ini, lu Papua kasih makan bangsa-bangsa. Papua sedang disimpan Tuhan untuk rencana besar. Yang terbelakang akan terdahului. Amin. Yang dianggap bodoh, yang dianggap nggak bisa. Wih, semua bilang, lihat dia, lihat baru bilang latihan lain main lain. Pasukan, semangat begitu loh. Jadi saudara harus punya sesuatu yang mengalir. Nah, Yesaya 56 bilang begini, keintiman ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka akan kubawa ke gunung yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban persembahan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Siapa yang bawa saudara berdoa? Rumahmu itu adalah menaramu, tempat penjagaan dalam keluargamu.
Nanti dari situ baru Tuhan mulai urapi saudara di kantormu. Di kantormu ada meja, ada peralatan. Harus ada Alkitab, ada pujian penyembahan. Saudara datang lebih dulu, bangun mesbah doa sebelum bosmu datang. Wih Pak, indahnya luar biasa. Bilang di kiri kanan, kasih salam, bilang kita buat itu sulama, bilang. Kalau saudara buat. Kalau saudara tidak buat, jangan salahkan dirimu sendiri. Saudara dapat kemampuan dari mana? Amin. Mereka ku bawa ke Gunung Kudus. Aku akan beri kesukaan. No, doa itu bukan kesukaan kita, makanya kita tidak mau berdoa. Saudara punya hubungan kepada siapa? Papamu itu suka mau bicara dengan kamu, tapi kamu yang tidak pernah suka mau bicara dengan papa. Ada waktu papa harus marah dan papa bilang diam. Sekarang waktu papa mau bicara. Hei, kita nggak dapat apa-apa. Ada satu pemimpin pujian. Karena dia ini orang Batak, ya kita keluarga juga. Kan ada lagu yang ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Wih, dia latihan mantap. Habis itu suruh nyanyi, dia hafal. Yang lain latihan, dia tidak pernah latihan. Dia anggap biasa, dia tidak berdoa. Satu kali dong panggil dia pimpin KKR. Orang banyak semua. Dia suruh lupa lagu itu judul. Langsung dia bilang begini, saudara-saudara, mari kita naikkan pujian. Datang kosong, pulang kosong. Mungkin cerita ini agak sedikit lucu, tapi coba lihat. Kita kadang-kadang melayani di luar dari sasaran yang sebenarnya. Kita nggak berdoa. Kita berdoa juga, tapi kita masih baku marah. Kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Bapak Gembala di tempat ini persiapkan saya begitu lama. Saya hitung tahunnya. Saudara, kita diberi kesempatan. Hitunglah hari-hari supaya engkau memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Khotbah ini mungkin sama ya. Ada yang ikut ibadah pagi tadi, angkat tangan. Dorang ikut lagi ibadah kedua. Materinya bisa sama, tapi penyampaian di mimbar ini bisa berbeda. Kebutuhan ibadah kedua. Oke. Saudara dapat dari mesbah. Saya belum terlalu persiapan banyak Pak. Benar-benar. Apalagi saudara persiapkan waktumu dengan Tuhan. Amin. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan kerjakan. Mari saya ajak kita lihat Hagai. Yuk baca Hagai sama-sama. Di sini aja ya. Tolong keluarkan suaramu semua. Baca keras sama-sama. Di rumah juga baca. Yuk 1, 2, 3. Hagai seorang nabi Allah yang diberi tugas untuk motivasi mendorong umat Allah untuk membangun rumah bagi Tuhan. Sebentar. Bapak Ibu yang di rumah, ketika suami mendapat panggilan Tuhan, tahu dia adalah imam, dia harus yang pertama berikan motivasi dalam keluarga. Kita mau beri motivasi di rumah, di gereja, di mana saja. Kalau kita belum latih di rumah, akan berat Pak. Ini ukurannya Tuhan, harus kembali ke situ. Karena saudara akan melihat gambar diri Allah, saudara pribadi dalam kepemimpinan kepada banyak orang, itu murni benar-benar saudara temukan dia di rumah. Amin. Jadi Hagai diberikan Tuhan, ayo ini situasi sulit ini. Ini sisa-sisa pembuangan di Babel. Mereka kembali dan mereka masih pakai cara lama berjalan sama-sama. Itu yang terjadi di Papua hari-hari ini. Tadi saya ibadah satu saya bilang coba lihat pemerintahannya hari ini. Tidak bisa disembunyikan. Sudah kacau. Siapa yang mau bisa pergi ke sana kasih tahu Pak Gubernur, Pak Sekda, Bupati, Panglima, Pangdam ini udah kacau ini. Kayaknya kita terbiasa dengan kebiasaan yang baku benci, tidak tahu lagi bagaimana di dalam birokrasinya seperti apa dan sebagainya. Mereka juga sudah sampai tidak tahu mau buat apa. Akhirnya kita baku bunuh, iri, baku benci, pakai orang lain untuk buat segala sesuatu yang jahat. Itu yang kita alami hari ini. Mudah-mudahan di dalam live ini Bapak Gubernur ada dengar saya bicara atau pemimpin. Dan kita harus
harus tolong mereka. Kita juga harus berdoa dan harus ada orang yang berani untuk bicara hal ini. Gereja Jayapura, Persatuan Gereja-Gereja, ada berapa denominasi? Kenapa suara kenabian ini tidak terlalu terlihat, saudara? Bapak Ibu, sekali lagi, nanti kita baca, Roh Kudus pimpin hambamu untuk jelaskan. Kita jalan sama-sama, tapi kita sudah terkontaminasi dengan mana yang bukan Tuhan, dengan Tuhan itu sudah gabung sama-sama. Saudara tidak akan bisa mendengar apa yang Tuhan bicarakan. Berhala ya berhala, Allah ya Allah. Amin. Seharusnya gereja itu terpisah, suara kenabian terpisah. Jangan ikut-ikutan dengan pemerintah. Kita taat, oke, taat. Tapi di atas pemerintahan ini ada pemerintahan yang tidak tergoncangkan, yang dipimpin oleh Allah sendiri. Kita nasihat, kita tegur. Minta maaf kalau ada orang-orang pemerintahan di sini sekali lagi. Amin. Tapi kenapa mereka yang harus tegur gereja? Kayaknya gereja ini sudah kehilangan otoritas. Hamba-hamba Tuhan dianggap sudah tidak. Waduh saudara, itulah sebabnya kita tidak tahu bencana goncangan apa. Kenapa terjadi seperti ini? Harusnya kita tanya Tuhan, bukan tanya pemerintah. Pemerintah terbatas, Pak. Oksigen terbatas, masker terbatas. Amin. Siapa yang akan hentikan kutuk tidak ada corona di Papua? Siapa yang akan menghalau segalanya? Ayo kita baca. Mana slide-nya? Yuk. Glory Jesus. Yuk kita baca Hagai 1. Belum, yang 4 tadi ya. 1, 2, 3. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayo, saya kembali ke rumah lagi. Kita dipulangkan pemerintah ke rumah. Gereja nggak bisa bilang apa-apa kalau pemerintah hentikan. Karena dasarnya pemerintah bilang bahwa gereja bilang pemerintah wakil Allah, ya kita taat. Tapi nilainya gereja di atas pemerintahan. Ada bagian penting yang Tuhan bicara kepada pemerintah. Tapi kita lebih takut pemerintah dibanding takut Tuhan. Yang kedua, saudara bangun apa di rumah? Rumah yang kita diami, kita bikin model apapun, kita papani dengan baik, kita rawat dengan baik. Apalagi kalau mau Desember, kita cat dia, kasih warna, indahnya. Kalau di dalam mungkin, bahasa bodoh lah, dia kapal pecah di dalam tidak apa-apa. Yang penting dia pagar semua cat indah. Ya pasti saudara juga buat yang terbaik. Tapi rumah doamu, jadikan aku baik suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku. Tengah malam saudara bangun. Saudara punya hak untuk bangun tengah malam. Gak tengah malam. Kenapa kita nonton sepak bola Piala Dunia kita bisa bertahan begitu lama? Kita sendiri yang menghambat pembangunan bait Allah dalam hidup kita untuk menuju destiny Tuhan. Oh iya saudara. Oh Tuhan bongkar kok. Dari mulai pintu masuk pedagang merpati, penjual petukar uang. Tujuannya memang hanya di situ ada lembu, ada ini yang mereka datang buat, tapi udah bisnis loh. Coba lihat tujuan kita ke arah kemanapun tetap bisnis. Kita udah kehilangan hati yang sesungguhnya untuk Tuhan. Tuhan bongkar nggak bongkar. Kenapa kamu bikin rumahku sebagai sarang penyambung? Ini ahli-ahli Taurat, Pak. Mau bilang Tuhan bongkar dan Tuhan akan bangun dalam bait Allah dalam 3 hari. Oh logika ini 400 tahun lebih mereka bangun. Gila orang ini bicara. Sesulit apapun kalau engkau serahkan hidupmu, yang lama akan berlalu, yang baru datang. Tuhan akan pakai engkau, Tuhan akan rubah rumah tangga, Tuhan akan rubah mindsetmu. Asal kita hilangkan, bangun. Yuk bangun rumahnya Tuhan. Next, berikut ayat 9. Yuk kita lihat sama-sama. Baca 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, terus halo, baca semua ya, sama-sama suara keras 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak,
Aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan nih. Terus, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan lihat di kiri kanan, bilang kakak jangan sibuk dengan rumah sendiri. Amin. Amin. Kok Tuhan juga yang akan berkati rumahmu? Tuhan juga yang akan lengkapi mobilmu, semua perabotanmu Tuhan yang beri kok. Tapi kenapa reruntuhan terjadi di dalam rumahmu sendiri? Itulah sebabnya kenapa keluarga hancur, Pak. Amin. Saya belajar sebagai hamba Tuhan Papua yang bertobat dari pribadi saya dengan keluarga. Tidak ada hal yang kita bisa banggakan. Apakah kita lebih hebat dari orang lain? Ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Apakah kita bilang saya sudah tidak berdaya, saya orang yang hampa? Ada orang yang lebih susah daripada kita. Amin. Satu kali Lazarus, Tuhan Yesus pergi ke Betania berjumpa dengan murid-muridnya. Apa yang terjadi di Betania? Saudara lihat, Tuhan kasih tahu kepada mereka hanya gara-gara minyak narwastu yang ditumpangi di kaki Yesus, disekanya. Ini Yudas adalah juga golongan murid daripada Tuhan Yesus. Salah satunya, ini logika nih gereja. Oh bisa, ngapain pemborosan itu? Itu pemborosan tahu nilainya mahal. Lebih baik kita jual, kita dapat uang itu kita bisa pakai pelayanan. Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada. Kita bisa bilang, oh Tuhan sertai saya. Betul Tuhan sertai atau Tuhan tinggalkan? Lalu Tuhan bilang, biar. Shh. Biar dia menyenyak, biar dia buat ini. Mengingat hari kematianku sudah semakin dekat. Murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus selalu berhari-hari tidak tahu Tuhan akan mau mati. Nggak usah tahu lebih jelas lah karena itu rahasia Bapa. Tapi masa perasaannya tidak ada dibanding wanita yang meminyaki kaki Yesus. Bapak Ibu yang di rumah, kita semua hari ini kita menangis buat diri kita. Tuhan, saya jauh sekali dari Engkau. Kenapa kita tidak bisa akui kelemahan kita sendiri? Amin. Saya KKR di Nawawirwai dalam keadaan COVID-19 kemarin. Belum pembatasan waktu, ribuan orang datang, saudara. Saya juga bilang, Tuhan, ini saya bisa kena, ini orang bisa kena, ataupun orang yang kena datang bisa saya kena. Di Hamadi anak-anak muda penuh ruangan itu. Ini termasuk, mana kalian yang hadir angkat tangan waktu di Hamadi? Mereka ada. Tapi kalian pulang tidak kena apapun ya. Bukan kita mau bilang hebat, saudara. Sekali lagi mereka yang kena mungkin karena kurang hebat. Bukan juga. Penyertaan Tuhan itu tidak bisa dirubah oleh apapun. Tidak ada rekayasa di dalam Mazmur 91. Tepuk tangan itu. Yes! Woo! Amin. Amin. Yuk kita baca, yuk. Belum baca tadi ya? Sampai di mana tadi ya? Kamu mengharap, sama-sama 3. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit ketika kamu membawa ke rumah. Aku mengembuskannya. Oke, next slide kita lihat. Ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya langit menahan embunnya. Terus. Dan bumi menahan hasilnya. 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, atas gunung-gunung, atas gandum, atas anggur, atas minyak, atas segala yang dihasilkan tanah, atas manusia, atas hewan, atas segala hasil apa? Usaha. Waktu itu kekeringan terjadi. Jadi orang bilang virus corona ini waktu diselidiki memang setiap 100 tahun, beberapa ratus tahun di Israel juga sudah ada wabah. Ini lihat ayatnya, ini tandanya akibat dosa itu. Bilangan 28 tentang berkat dan kutuk. Pilih hari ini gitu. Kalau hari
ini pun juga kamu pilih berkat, maka diberkatilah engkau, bakul adonan, buah kandunganmu, gitu. Ini lihat, kekeringan datang. Di atas tanah yang begitu kaya, kekayaan Papua yang berlimpah, tapi kayak kita ini miskin. Amin. Karena kita tidak bangun rumah Tuhan. Saya berbicara ini karena ada beberapa hal dalam hati saya. Salah satunya karena kita membawa dua persembahan yang sama. Satu kita mau persembahkan kepada Tuhan, tapi satu kebelah kirinya kita masih punya persembahan berhala. Kalau saudara lihat di 2 Raja-Raja 18 tentang Elia membangun mesbah. Apa yang terjadi? Alkitab Elia, dia bisa memanggil seluruh rakyat. Lalu Elia membongkar mesbah yang lama, membangun mesbah yang baru. Waktu dia bangun mesbah yang baru, Alkitab catat ada 12 batu yang disusun untuk pembakaran mesbah. Untuk ditaruh daging, dibuat parit, ditaruh kayu, dipanggil Tuhan, api turun dan api turun. Dan waktu batu-batu itu susun, Bapak Ibu, ini lihat rumah Tuhan ya, prosesnya ya. Lihat mesbahnya. Mungkin ada batu yang satu dia jatuh, dia toki batu yang satu lagi. Terjadi gesekan. Tapi yang namanya mesbah tidak pernah kita lihat satu batu di sini, satu batu jauh di sana. Nggak ada, nanti korbannya nggak bisa ada. Mau taruh apa di atas mesbah? Nggak ada. Bahkan mau harap api nggak bisa turun. Kita bisa bilang Tuhan turunkan api, mana Elianya? Mana mesbahnya? Jadi waktu saudara siap, Tuhan siap, saudara satu dengan yang lain siap, maka saudara satu dengan yang lain, suami istri, akan terjadi gesekan. Sesuatu yang mulai terbuka dalam keluarga, sesuatu yang mulai hancur. Kenapa begini? Ini baru batu, belum korbannya, belum kita sendiri yang diletakkan, belum kita dipotong. Korban sembelihan itu adalah korban yang mati. Abraham mempersembahkan anaknya sendiri loh, untuk sebuah perjanjian. Dan itu Alkitab katakan kepercayaan Abraham harus diuji oleh Tuhan. Saudara dan saya mau percaya Yesus, uji dulu api itu mulai membakar. Harusnya kalian satu dengan yang lain saling menopang. Gesekan boleh ada. Saya bukan tidak terjadi gesekan saya dalam negeri dan luar negeri. Saya jumpa dengan segala orang-orang baik kita, jaringan doa semua. Tapi kan tidak membuat pelayanan saya hancur, enggak kan? Malah Tuhan berkati. Saya rasa sendiri, saya tidak bisa akui. Saya rasa sendiri karena orang lain akui, bukan saya mengakui. Amin. Nah, begitupun saudara yang ada di rumah, kita semua yang hari ini lihat, kita punya kekurangan, ada, kita punya salah, ada. Tapi kan kita mau berubah, kita mau bertobat, kita mau belajar bangun rumah. Yuk mari kita konsisten untuk diri sendiri dulu. Kalau kita mau bilang standing in the gap, wah mahal harganya. Tapi saya mau bilang, Tuhan yang beri kemampuan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati itu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita lihat berikut, next slide. Saudara lihat Mazmur 24 ayat 3 bilang begini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Sebentar di situ. Semakin kita membangun mesbah, Bapak Ibu lihat tangan kita, ini berlumuran darah. Imam-imam dulu, saudara, di depan mesbah itu juga di ruang di mana mereka persembahkan mesbah juga ada cermin yang bisa waktu mereka oles itu mereka lihat periksa tubuh mereka. Itu lembu yang diiris itu darahnya tercurah. Kena tangan mereka semua. Mereka harus cuci, ada kolam basuhan. Mereka harus bersihkan. Amin. Sebab itu domba agung Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara lihat, dia menyucikan kita. Nah, kita tidak sadar. Kita berlumuran dengan kesalahan dan dosa dan tidak pernah kita basuh dengan darah. Amin. Kita yang menjadi korban yang hidup dalam Roma 12 ayat 1-2. Ibadah yang sejati, Bapak Ibu.
Waduh, kalau saudara tenggelam lebih dalam Roma 12, saudara akan mendapatkan sebuah pewahyuan hikmat yang dibilang dengan akal budi, ayat keduanya. Saudara punya kepribadian, budimu yang di dalamnya ada jiwa, pikiran, kehendak, karakter, semua hanya karena pendukungnya ayat 1. Persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang suci, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Itu hubungan tadi loh saudara. Jadi kalau kita pulang ke rumah saudara, ada tanda ambang darah, malaikat maut sedang lewat. Ini kan pernyataan-pernyataan yang kita juga lihat hari ini loh. Ayo kembali tutup bungkus semua corona. Aduh Bapak Ibu, kita yang tadi tahu tidak ada bisa ada. Saya dengan istri saya alami di Pulau Batam, kita masuk di Pulau Galang. Akhir tahun itu Bapak Ibu, kita nikmati malam tahun baru di sana. Padahal saya sudah pulang dari Papua bulan Desember, saya KKR di bulan November di Nabire di Deyai. Setelah itu Desember saya balik, tidak lama saya kena tanggal 16. Lewat 1 minggu kemudian keadaan semakin buruk. Istri saya sudah sesak napas. Kami di rumah aja. Herannya anak-anak yang di rumah tidak ada satu yang kena pun. Kita dicek positif, langsung masuk rumah sakit Galang tanggal 29 Desember. Sebelum itu saya tiba, saya bilang begini, yuk ini ada berkat, papi punya berkat, yuk Tuhan kasih. Karena kita rencana, kita di rumah, anak-anak yang di rumah sama-sama ini, kita mau malam tahun baruan. Jadi Tuhan sudah atur nih, cari di Traveloka, yuk cari hotel di Batam ya, apartemen. Saya ada rumah tinggal, tempat di Batam juga, akan persiapan pelayanan di sana dan cabang di Malaysia. Jadi kita udah siap, oke, sudah sip, mantap. Kita di situ saksikan malam tahun baru, kita doa, kita angkat perjamuan kudus. Tiba-tiba dua suami istri baku lihat muka di ruang isolasi. Kita minta kepada Tuhan untuk apartemen, Tuhan kirim kita ke ruang corona. Haleluya. Halo, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Inilah yang ku renung. Saya renungkan apa? Saya renungkan persoalan tidak akan habis. Tapi renungkan kebaikan Tuhan di mana engkau mendapati persoalan-persoalan yang sulit. Engkau lihat dia bela, dia buat yang saya tidak pernah duga. Justru di situ kami dua mengalami restorasi pemulihan. Seumur hidup saya belum pernah cuci kaki istri saya. Oh hebat, pelayanan hebat, cuci kaki semua, hamba-hamba Tuhan satu dengan yang lain. Tapi tidak pernah cuci kaki istri. Mau bilang melayani apa? Siapa yang alami? Anak-anak tidak tahu. Kami dua sendiri. Amin. Pak, bapak-bapak, istri sedang beratap kekecewaan kepada suami. Anak-anak tahu bahwa rumah tangga sebentar lagi akan hancur. Tiap minggu kita ke ibadah. Rumah apa yang kita bangun? Hubunganmu lebih dulu. Waktu engkau berhubungan dengan keluargamu, itu engkau berhubungan dengan Kristus yang adalah kepala gereja nomor 2. Karena biar gimana dia adalah kepala gereja, tapi dia datang pertama mensahkan laki-laki dan perempuan menjadi satu. Itu keberhasilanku di situ. Mazmur 128, diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita belajar sama-sama untuk saling menerima. Kita belajar untuk tidak lihat persoalan, untuk saling menghakimi suami istri. Tidak. Pak, saya kasih tahu jemaat yang ada di rumah, jangan saudara tertipu oleh kuasa kegelapan. Iblis sedang mau menghancurkan keluarga. Kamu harus pikul salib masing-masing. Suami istri pikul salib, anak-anak pikul salib. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri
tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada teman kita di sini, saya izin sebut dia nama ya, dia adanya adik saya Anjas. Kita hubungan sebagai kakak adik rohani. Dia telepon saya karena 3 bulan. Orang lain masuk 1 minggu keluar, berapa hari keluar, dia 3 bulan di ruang isolasi. Sampai dia bilang bunuh diri saya sudah. Dia sudah pikiran begitu, mati aja, mati sudah. Saudara, setan bisa bicara itu kepada saudara. Kamu tidak layak. Ya lihat suamimu begitu, istri ya lihat istri begitu. Apa yang kamu pikirkan? Amin. Jadi tidak semua suara itu datang dari naluri pikiran secara daging. Kamu pikir itu, tapi kamu tidak tahu ada peperangan rohani di balik itu. Sebab itu saudara harus kembali bangun hubunganmu dengan Tuhan. Rumah saudara. The house of sacrifice ini rumah pemulihan, rumah keidaman Tuhan. Bapak Ibu lihat Nuh membangun Batra. Orang semua gila Nuh, bikin Batra di atas gunung. Air laut mana? Coba lihat, Nuh buat dengan apa? Dengan keluarganya. Kembali ke rumah. Sekarang kita mau bilang apa hari ini tentang corona? Mau bilang kematian? Orang mati dari pesawat jatuh juga mati. Ya namanya mati itu relatif, sama aja. Bukan masalah coronanya. Corona yang ngajar kita untuk kembali ke rumah gitu. Ada satu bagian yang dikerjakan Tuhan. Amin. Yuk kita lewat aja dulu ya. Sorry, sebentar, yang kelima, turun, 5. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Ini tentang gunung Tuhan. Yuk lanjut. Yuk baca sama-sama yang kuning, tulisan kuning. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Pak Ibu yang di rumah dengar ya. Yang saudara menghampiri gereja, datang ke gereja menyembah, itu hati saudara. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 bilang jagalah segala hidupmu dalam segala apa? Kewaspadaan. Bilang di kiri kanan, waspadalah, waspadalah. Awas, pulang dan waspada. Kalau bisa di mobil waspada, di rumah masuk kamar mandi waspada. Kejahatan terjadi bukan karena niat pelaku, tetapi ada bilang di kiri kanan, waspada tentang kesempatan. Kesempatan kamu buka untuk terima orang ngomongin kamu terima hatimu rugi. Lihat di kiri kanan bilang, rugi bos. Oh iya, nggak bisa saudara, jangan. Hati kita ini, dengar, hati saya ini kotor. Nggak usah ngomong saudara, nanti tersinggung lagi. Saya perlu orang lain tuh. Tuhan bisa pakai orang lain yang punya hati lebih kotor untuk dipakai membersihkan hati saya yang kotor. Yang setuju coba angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan, saya mau lihat. Tidak ada. Coba kasih jawaban saya. Kenapa saudara tidak setuju? Mau bilang hati kita bersih? Mau bilang kita rendah hati tidak sombong? Halo? Bilang sama-sama nehi nehi. Bilang lagi nehi nehi. Yang berikutnya apa? Ketumbar kemiri jahe. Tidak akan saudara. Sama-sama kita dibersihkan. Karena itulah saudara lihat, waktu dia ada di cross, di kayu salib, sebelum dia mengakhiri hidupnya, saudara, lambungnya ditusuk. Wow. Saudara kalau lihat peristiwa Tuhan ini bukan gambar, bukan cerita, bukan nonton film, bukan. Itu dosa kita, itu pelanggaran kita, itu sakit hati kita satu dengan yang lain, itu yang ditusuk. Lewat lambung ini, tempatnya jaraknya dekat sekali dengan hati. Kasih masuk tangan di lambung, pegang hati. Hati tempat di mana firman Allah ada. Kita nggak pernah khawatir, marah-marah, tersinggung. Kenapa? Karena firman juga udah bilang, ini dia jatuh di pinggir jalan ini.
Datang panas terik, semangat sebentar, mati lagi. Itu saya, Pak. Amin. Yuk, yang di rumah mari kita belajar, jemaat yang di Malaysia belajar. Walaupun kalian baru mulai, nggak apa-apa. Tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yoel 2 ayat 13, 1, 2, 3. Yuk baca sama-sama, keras ya, 1, 2, 3. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaian kasih tinggal dia. Di luar-luar yang kelihatan mantap kasih tinggal dulu. Kita perlu semuanya. Kita perlu sound system yang bagus. Kita perlu lampu, ada asapnya. Ini entertain, ini zaman sebenarnya. Tapi zaman yang kita tahu hari ini Tuhan itu mau datang. Amin. Minta maaf sekali lagi. Kita belajar sama-sama. Perlu. Kita harus seimbang hidup. Harus lihat esensinya ini apa yang hari ini. Jangan sampai kita ditinggalkan. Jangan sampai kita tertinggal. Kita percaya semua kita selamat masuk surga. Tapi itu bukan sekedar slogan. Ada harga. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Nah ini dibilang. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaian. Terus apa? Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sanjian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara sebagai keluarga akan berdiri di antara celah, standing in the gap. Untuk istri anakmu, Tuhan ampuni saya. Kita tidak harus melihat diri kita untuk sebuah penyesalan dosa. Is finished. Dia sudah selesaikan. Dia tidak melihat saudara itu karena saudara berbuat dosa, karena dosanya sudah selesai. Dia udah bilang is finished. Bumi ini masih ada tempat saudara berpijak. Setiap kesalahan dosa masih ikut dengan saudara. Amin. Jadi kita tertuduh, kita termanifestasi dengan kehidupan kita sendiri. Kita berlama-lama dalam kehidupan yang lama. Kita sampai kembali lagi, saudara. Banyak yang alami demikian. Amin. Karena mereka tidak punya hubungan tadi dengan. Kita balik, suami bisa Tuhan ampuni keluarga saya, ampuni istri lagi katakan demikian. Kita semua. Kok masih ada perhitungan kok? Lot punya perhitungan Sodom dan Gomora. Yunus masih diselamatkan walaupun dia keluar juga dimuntahkan kembali. Tapi tujuan Tuhan juga genapi. Next. Berikut. Yang kedua, kita miliki roh yang menyala-nyala. Roh yang lapar, yang haus akan Tuhan, saudara. Bapak Ibu, kalau orang itu dia punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Dia akan memiliki roh yang lapar terus. Suami istri kalau punya hubungan baik, kerinduan mereka itu tidak bisa dipisahkan. Ini juga firman Allah. Bahkan sampai maut, cinta karena maut, Alkitab bilang. Cinta sampai mati, saudara. Itu Kristus, saudara. Itu kita dengan Tuhan sendiri. Amin. Jadi kita harus lihat sesuatu yang memang mengalir dari dalam kita, sebuah kehausan. Saudara menantikan dia. Di rumah saudara bicara kepada anak-anakmu. Anak-anak tidak dengar. Ada waktu di mana saudara bapak akan bilang, diam, ini waktunya papa bicara. Coba saudara masuk rumah, saudara sibuk bikin apapun, tidak pernah duduk dengan papa. Papa mau ngomong sesuatu, nggak bisa, Pak. Kita tidak sadari, kita juga mengalami hal yang sama. Terpisah dengan Bapa di surga. Ruang keintiman kita sudah menjadi bagian yang lama lagi. Kita sibuk, minta maaf. Saya bisa melayani apapun tentang khotbah KKR, di Bangkat sana, berangkat sini. Sampai tidak ada hubungan dengan Tuhan. Saudara, di luar sana akan kering. Karena ini bangunannya Tuhan. Ada sebuah tujuan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam kesukaan dengan Tuhan, tadi kita sudah lihat akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Saudara, ada 4 poin penting di bagian kedua ini, yaitu sebuah covenant perjanjian. Mereka menjadi satu dalam pemberkatan nikah, covenant perjanjian. Kalau saya bergabung dengan Bapak Gembala,
saya harus taat begitu. Ceritanya begitu. Ada perjanjian. Saudara pegawai negeri, saudara tanda tangan SK perjanjian. Yang kedua, saudara diminta untuk taat di dalam perjanjian. Nggak bisa kita punya MOU terus kita seenaknya. Saya belajar ini karena memenuhi panggilan Tuhan untuk sebuah bagian yang kita akan lihat. Yang ketiga, kita punya kesabaran. Amin. Roh yang menyala-nyala, tetapi itu juga bicara tentang kesabaran dalam sebuah proses penundukan diri, saudara. Ini akan membuat saudara kuat dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah yang saudara hadapi. Ya, saya sudah dikasih kode ya waktunya. Oke. Langsung kita lihat nomor 3. Siap untuk diproses. Waktu kita sudah mau sedikit lagi. Udah habis mungkin. Keinginan kita yang berontak di dalam diri kita sendiri. Yesaya 58 ayat 7, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran, korban persembahan. Ada pertobatan, ada hidup yang dituntun oleh roh, ada kepenuhan roh, manifestasi roh, penglihatan, nubuatan, karunia. Gereja harus diperlengkapi dengan hal itu, baru kita akan melihat. Fungsi 5 jawatan, ada guru, penginjil, ada nabi, ada rasul. Di rumah tangga akan muncul, anak-anak saudara akan suka baca firman, mereka akan lihat sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba mereka berdoa, Bapak saya dapat penglihatan. Wah, ini yang saya namakan hari ini Tuhan sedang bawa kita masuk ke lembah itu. Imamat 6 ayat 12-13. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Yang di rumah semua kita berdiri, kita baca yuk. Kita lihat hal ini, Imamat 6, 12-13 sama-sama. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah, yuk 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya harus menyala. Berikut, jangan dibiarkan padam. Sama-sama tiap-tiap pagi, 1, 2, 3. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, membakar segala lemak korban keselamatan di sana. 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Bilang di kiri kanan, api itu harus dijaga. Saudara punya keputusan hari ini pulang untuk saudara kembali masuk ke kamar lebih dulu. Kalau ada waktu ada atau tidak ada itu keputusan Bapak Ibu. Tapi di sana saya membangun hubungan. Ku bawa hidupku kepada Tuhan, naikkan nyanyian-nyanyian baru. Persoalan apapun yang datang tetap, Yesus I love you, aku mengasihi Engkau. Tepuk tangan untuk Tuhan. Aku bersyukur karena aku bisa melewati semua tantangan. Mataku tertuju kepada Engkau. Mataku, mari tim musik semua singat. Tertuju pada. Yang di rumah sama-sama kita naikkan pujian ini. Senap serahkan pada, pimpin aku Tuhan, pimpin aku masuk rencana untuk membesarkan Dia, untuk membesarkan kerajaanmu. Kita berdoa sama-sama. Yang ada di ruangan ini angkat kedua tangan. Tuhan, Engkau melihat semua mereka yang hadir. Kami tetap percaya ada janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya hidup kami akan dirubah. Bukan manusia, bukan siapapun, tapi perjumpaan kami dengan Tuhan sendiri. Hamba berdoa suami istri yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di rumah, pemulihan keluarga sedang terjadi.
Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, anak-anak kepada bapak-bapak. Hati pikiran-pikiran orang durhaka ke dalam pikiran orang benar. Firman-Nya katakan untuk mempersiapkan sebuah umat yang layak untuk menyambut menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat di tempat ini, kop di tempat ini. Tuhan memberkati semua yang mengikuti bersama-sama. Jadilah kuat di tengah-tengah krisis. Jadilah kuat di tengah-tengah badai. Jadilah berkat di tengah-tengah situasi apapun. Terima anugerah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kembali Pak Daud. Bapak, kami mengucap syukur ketika kami memiliki roh doa, roh doa syafaat. Tuhan membentuk kami memiliki hati yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami membangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Kami juga memiliki roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan, akan Engkau Tuhan. Dan kami siap dibentuk dan diatur atau disusun oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami dan kami percaya kami akan dituntun dan berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Max Ebe, berkati jemaat-Mu Tuhan, jemaat KOP, bahkan jemaat Sign of Glory, baik yang ada di Sorong, di Malaysia, di Brunei. Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan, kiranya damai sejahtera sukacita menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang di rumah mempersiapkan persembahan yang terbaik, tolong ditampilkan kirisnya dan nomor rekening di Bank BRI. Ya, Bapak Ibu yang menyiapkan persembahan, kita akan memberikan persembahan. Yang di rumah siapkan persembahan yang terbaik, akan membawanya atau menyerahkan atau di nomor rekening yang sudah tertera di handphone Bapak atau di monitor yang Bapak ikuti bersama-sama. Baik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita persiapkan dengan baik. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dengan bunyi ucapan syukur. Biarlah persembahan ini diberkati Tuhan untuk perluaskan kerajaan Tuhan lewat gereja lokal di mana Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
percaya Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami. Kalau kami di rumah kami beribadah masing-masing, itu berarti Engkau mengembalikan kami kepada milik-Mu Tuhan. Bahwa rumah adalah tempat kesukaan-Mu, rumah di mana Engkau memuliakan nama-Mu, rumah di dalamnya kami membangun misbah kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, dikala kami berdiam diri, kami tahu ada hadirat-Mu Tuhan. Biarlah rumah kami menjadi rumah kesukaan-Mu. Rumah kami disebut rumah doa. Rumah kami disebut adalah rumah doa bagi bangsa-bangsa. Tetapi di dalamnya juga kami mengerti bahwa di dalamnya adalah korban sembelihan, di mana kami memberikan kesukaan bagi-Mu, memberikan Engkau mengubahkan hati kami, memberikan diri kami, rumah kami menjadi tempat kami membagi kebenaran-Mu, supaya di dalamnya kami menyerukan nama-Mu. Dan rumah kami Tuhan, kami belajar di dalamnya, kami menguduskan diri kami menjaga hadirat-Mu, kami menjaga bait ini, bahwa kami adalah milik pusaka-Mu. Dan terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, bahwa kami disebut rumah bait-Mu sendiri. Gereja adalah tempat kami membangun dan memuliakan nama-Mu, tetapi gereja juga adalah kami sendiri, di mana Engkau berdiam. Dan di dalamnya Tuhan, kami tahu ada Allah yang kudus. Oleh sebab itu kami takut dan memuliakan nama-Mu, dan kami menjaga kekudusannya daripada-Mu. Kami menjaga langkah kami menjaga pergaulan kami menjaga bagaimana membagi sebagai anak-anak Allah bagi orang lain, sebab mereka akan melihat bahwa di dalam kami ada Allah yang kudus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu. Engkau berkati pelayanannya, berkati semua isi rumahnya, berkati dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau yang memanggil, Engkau yang memilih, Engkau yang menguduskan, Engkau yang membenarkan, Engkau yang mengubahkan supaya kami sempurna seperti Kristus. Biarlah terjadi semuanya. Berkati Astom ini Tuhan, yang menjadi kami memuliakan nama-Mu. Kami percaya mereka mengagungkan Engkau, sebab ada mesbah-Mu di tempat ini. Diberkatilah semuanya karyawan sampai pemiliknya. Diberkatilah semua orang yang keluar masuk di tempat ini, sebab ada kudus di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami kembali ke rumah kami masing-masing. Yang ada di rumah masing-masing juga Engkau hadir, sebab Allah kami Allah Maha hadir. Terpujilah nama-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai, melindungi, dan membuat langkahmu tetap kuat dimanapun Engkau berada, keluar masuk diberkati. Di bawahnya Engkau naik bukannya turun, diangkatnya Engkau menjadi kepala bukannya ekor, sebab Engkau telah dipilih Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terimalah berkat-berkat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya.